Kali ini membahas tentang predator, psikopat, dan pembunuh berantai. Berkali-kali menyaksikan dengan ngeri pemberitaan tentang pembunuhan, ulah seorang pembunuh berantai. Apa yang mendorong orang-orang ini melakukan tindakan keji seperti itu? Jawabannya, dalam banyak kasus, terletak pada kenyataan mengerikan dari psikopati. Psikopati adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan serangkaian ciri psikologis tertentu yang membuat orang-orang ini sangat berbahaya. Setan kali ini akan menyelidiki pikiran para psikopat, menjelajahi karakteristik unik mereka, dan bagaimana ciri-ciri ini berkontribusi pada kejahatan mengerikan mereka. Pikiran psikopat Sam Baptiste. Bayangkan sebuah dunia tanpa empati, di mana setiap interaksi terasa hampa dan dingin, di mana penderitaan orang lain disambut dengan ketidakpedulian atau bahkan kesenangan. Inilah kenyataan mengerikan dari pikiran psikopat. Mereka hidup di antara kita, namun dunia mereka sangat berbeda. Psikopat tidak mampu membentuk hubungan emosional yang tulus dengan orang lain. Mereka sering merasa terasing, bahkan di tengah keramaian. Mereka melihat orang sebagai objek untuk dimanipulasi demi keuntungan pribadi mereka sendiri. Setiap tindakan mereka dihitung dan direncanakan dengan cermat. Kurangnya empati ini memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan kekerasan yang tidak terkatakan tanpa merasakan penyesalan atau rasa bersalah. Rentang emosi mereka dangkal, dan mereka tidak mampu mengalami emosi yang dalam seperti cinta, kasih sayang, atau rasa bersalah. Mereka hanya bisa meniru emosi ini untuk menyesuaikan diri. Namun, di balik topeng ini, ada kekosongan yang mendalam. Mereka adalah aktor yang mahir, memainkan peran yang diharapkan oleh masyarakat. Pikiran psikopat adalah labirin yang gelap dan rumit, penuh dengan tikungan yang tidak terduga. Magaw decipher the cash, India is built farmers dan mereka the top female of clothes. Kurangnya empati dan penyesalan, ketidakpedulian yang mengerikan. Salah satu karakteristik psikopati yang paling menentukan adalah kurangnya empati yang mendalam. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain. Itulah yang memungkinkan kita untuk terhubung satu sama lain pada tingkat emosional. Psikopat, bagaimanapun, sama sekali tidak memiliki sifat manusia yang esensial ini. Mereka tidak dapat menempatkan diri pada posisi korban mereka, atau memahami rasa sakit dan penderitaan yang mereka timbulkan. Ketidakpedulian emosional inilah yang memungkinkan mereka melakukan kejahatan dengan sangat dingin. Pesona dangkal dan manipulasi, seni penipuan. Di balik senyum yang memikat dan kata-kata yang menenangkan, tersembunyi niat yang jauh lebih gelap. Terlepas dari kegelapan batin mereka, psikopat seringkali dapat berbau dengan mulus ke dalam masyarakat. Mereka hadir di pesta-pesta, acara sosial, dan bahkan di tempat kerja kita, tanpa ada yang menyadari siapa mereka sebenarnya. Mereka adalah ahli penyamaran, mampu menampilkan fasad yang menawan dan karismatik kepada dunia. Dengan senyum yang memikat dan sikap yang ramah, mereka dapat dengan mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Pesona dangkal ini adalah alat yang ampuh untuk manipulasi. Mereka menggunakan pesona ini untuk memanipulasi emosi dan persepsi orang lain, membuat mereka percaya bahwa mereka adalah orang yang dapat dipercaya dan baik hati. Psikopat menggunakannya untuk mendapatkan kepercayaan dari korban mereka, menidurkan mereka ke dalam rasa aman yang palsu sebelum mereka menyerang. Mereka tahu persis apa yang harus dikatakan, dan bagaimana harus bertindak untuk membuat orang lain merasa nyaman dan aman. Mereka adalah pembohong dan manipulator yang terampil, mampu memutarbalikkan kata-kata dan situasi untuk keuntungan mereka. Dengan kata-kata yang dipilih dengan hati-hati dan tindakan yang direncanakan dengan cermat, mereka dapat mengendalikan narasi dan memanipulasi situasi sesuai keinginan mereka. Kemampuan untuk menipu dan mengendalikan orang lain ini sangat penting untuk sifat predator mereka. Mereka tidak hanya memanfaatkan kelemahan orang lain, tetapi juga menciptakan situasi di mana mereka dapat memanipulasi dan mengendalikan orang lain untuk keuntungan pribadi mereka. Inilah seni penipuan yang sebenarnya. Impulsif dan pengambilan risiko, hidup di ujung tanduk. Ini adalah dunia di mana batasan-batasan dilanggar dan ketakutan diabaikan. Kehidupan seorang psikopat seringkali ditandai dengan impulsif dan kebutuhan konstan akan stimulasi. Mereka tidak puas dengan rutinitas sehari-hari,
dan selalu mencari cara untuk memacu adrenalin mereka. Mereka adalah pencari sensasi, tertarik pada perilaku berisiko dan berbahaya. Aktivitas seperti bungee jumping, skydiving, dan motocross hanyalah beberapa contoh dari cara mereka memuaskan hasrat mereka akan bahaya. Impulsif ini dapat terwujud dalam berbagai cara, mulai dari mengemudi sembrono hingga terlibat dalam kegiatan kriminal. Mereka seringkali tidak memikirkan konsekuensi dari tindakan mereka, hanya fokus pada sensasi saat itu. Kurangnya rasa takut dan pengabaian mereka terhadap konsekuensi membuat mereka menjadi individu yang tidak terduga dan berbahaya. Mereka bisa berjalan menjauh dari kecelakaan mobil tanpa sedikit pun rasa khawatir, atau mengabaikan tanda-tanda bahaya yang jelas. Mereka hidup di ujung tanduk, terus-menerus mencari pengalaman baru dan menarik, terlepas dari potensi bahaya bagi diri mereka sendiri atau orang lain. Bagi mereka, hidup adalah tentang merasakan setiap detik dengan intensitas penuh, tanpa memikirkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Ini saja ribut dan ketidakpastian risiko, tapi juga ada pintigim terin buat tertandingi. Ted Bundy, mimpi buruk Amerika. Ted Bundy, salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Amerika, dengan sempurna mewujudkan ciri-ciri mengerikan dari seorang psikopat. Dia tampan, karismatik, dan tampak normal. Namun di balik penampilannya yang menawan tersembunyi, seorang pembunuh berdarah dingin. Bundy menggunakan pesonanya untuk memikat korbannya, seringkali berpura-pura terluka atau membutuhkan bantuan. Kejahatannya mengejutkan bangsa, bukan hanya karena kebrutalannya, tetapi juga karena dia menentang citra stereotip seorang pembunuh berantai. Kasus Bundy menyoroti sifat menipu dari psikopati, dan pentingnya melihat melampaui pesona yang dangkal. Jeffrey Dahmer, Monster Milwaukee. Contoh mengerikan lainnya adalah Jeffrey Dahmer, yang dikenal sebagai Monster Milwaukee. Dahmer bertanggung jawab atas pembunuhan dan mutilasi 17 pemuda. Kejahatannya ditandai dengan kebrutalan dan kebejatan yang ekstrem. Psikopati Dahmer terwujud dalam kurangnya penyesalan dan ketertarikannya pada kematian dan mutilasi. Dia menyimpan piala dari korbannya, mengawetkan bagian tubuh mereka sebagai souvenir mengerikan dari kejahatannya. Kasus Dahmer menggambarkan potensi mengerikan dari pikiran yang dikonsumsi oleh psikopati. Tarian yang rumit, psikopati dan pembunuhan berantai. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua psikopat adalah pembunuh berantai, dan tidak semua pembunuh berantai adalah psikopat. Psikoti adalah gangguan yang kompleks, dan hubungannya dengan pembunuhan berantai beraneka ragam. Sementara ciri-ciri yang terkait dengan psikopati dapat berkontribusi pada perilaku kekerasan, ciri-ciri tersebut tidak menjaminnya. Banyak faktor lain, seperti pengaruh lingkungan, dan akses ke senjata, juga menanggung counting. Memahami kegelapan, sebuah langkah menuju pencegahan. Memahami psikologi psikopat dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan mereka sangat penting dalam mengembangkan strategi untuk pencegahan dan intervensi. Meskipun tidak ada obat untuk psikopati, identifikasi dan pengobatan dini dapat membantu mengelola beberapa ciri yang lebih berbahaya. Dengan meningkatkan kesadaran tentang gangguan ini dan mempromosikan penelitian tentang penyebab dan pengobatannya, kita dapat berharap untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman bagi semua orang.